Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, ma'asyiral habaib, zuriyat min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anak cucu keturunan Rasulullah, dimanapun beliau berada, wabil khusus beliau yang hadir bersama kita pada malam hari ini, Al-Habib Husain bin Maulana Al-Jufri, Al-Habib Saiful Anwar Shaddad Al-Majid, Al-Habib Sandi bin Mahmud Al-Jufri, Al-Habib Syahriar bin Mahmud Al-Jufri, Al-Habib Deri bin Mahmud Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kita hormati, kita muliakan pula ma'asyiral ulama, para tuan guru, para asatiz, wabil khusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Nurul Yakin. Siapa nama beliau ini? Pak Jumri. Apa lagi disebut nih? Siapa lagi? Habis. Kemudian Bapak Khairil. Hadirin wal hadirat, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana belum saya sebut, angkat tangan, saya nyebut pulang. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan bersama kita di dalam majelis yang di sini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi ni'matun kabirah. Maka sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan, kita sambungkan, kita curahkan kepada junjungan kita paling mulia, Habibuna wa syafi'una wa tabibu qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh zuriat keturunan beliau ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikira apa yang kisahkan malam ini? Tanya orang menceramah, tanya ke orang yang mengengari. Duduknya gini mereng, dengar kita. Banyak kosong pihak sini. Nyamannya saya ini sebelah kanan ada Habib, sebelah kiri ada Habib. Kanan ada kekasih, di kiri ada kekasih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Ini kan tanah biasa aja nih. Tanah di Higa Rumah namanya. Sama aja dengan tanah yang lain. Bahkan ada tanah yang lebih baik daripada tanah sini. Katanya ada semen orang kan?
di keramik orang. Ini kata tanah biasa. Tetapi malam ini tanah ini menjadi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas tarpal saja. Tetapi di atas tarpal kita menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada beliau. Apa lagi? Membaca manaqib beliau, membaca maulidnya beliau. Maka di dalam maulid itu pula Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Tempat mana saja, bila mana tempat itu dibahas, diceritakan, disebut-sebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu semerbak harum. Harum tempat itu sampai menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya bau harumnya itu ditutupi Allah dari penciuman kita. Makanya kita cium kalau kelir. Paling bau kayak kawan dihiga mati cium. Mana aja buktinya? Nah, Habib Ali kan mengatakan semerbak harum. Lalu ingin dibuktikan. Toleh kanan, toleh kiri. Bau yang ada di situ aja keciuman. Jika ada kawan dihiga misalnya 45 hari belum mandi, bau beliau itu yang keciuman. Di mana bau harumnya? Bau harumnya itu dirahasiakan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciuman dari kebanyakan manusia. Ini ujian, diuji. Apa percaya, apa tidak? Kata Imam Syekh Ahmad Al-Badawi, seandainya kata pembacaan Maulid Nabi ini seperti Imam Simtud Durrar Maulid Habsyi tadi yang kita baca, seandainya kata beliau dibukakan oleh Allah apa yang ada, apa yang terhubung, apa yang tersimpan pada pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang-orang di alam kubur itu keluar ingin datang kemari. Seandainya dibuka dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya orang kubur tidak diizini. Hendak keluar tidak bisa. Hendak keluar orang kubur, hendak keluar mendatangi di mana orang menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak bisa. Kita tidak percaya, ziarah kita malam ini. Tanya yang rupanya kita hendak keluar malam ini. Saking hebatnya sebutan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena belum tentu kita jalan ke sana, jalan kemari, belum tentu mendengar orang menyebut nama beliau. Ini dari jam berapa tadi? Jam 8. Sudah disebut-sebut berdiri orang memanggil Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Beliau dipanggil. Dan panggilan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba datang di belahan bumi yang lain, coba datang malam ini di tempat yang lain, belum tentu kita mendengar ada orang memanggil Nabi. Coba jalan ke pasar malam, jalannya kita, ya Nabi salam alaika, coba siapa ada sanggup? Dan tidak juga mendengar dari orang lain. Kita tidak sanggup di tengah orang di pasar situ, dan orang pun tidak sanggup mengucapkan itu dengan suara di hadapan kita. Kalau di sini bebas nih, hendak diri lagi sekali, jadi kawakan nih, hendak kita diri lagi. Tuh, bebas di sini, memang tempatnya. Maka tidak heran Habib Ali Habsyi katakan, wa bi ardi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Harum luar biasa. Jadi siapa yang ada pada semerbak harum baginda Rasul di bumi, ia akan harum dua di langit. Siapa yang berada pada semerbak harum Rasulullah di dalam dunia, ia akan berada pada semerbak harum dua nanti di negeri akhirat. Ini kan usaha untuk akhirat, ini bukan usaha untuk dunia kita ini. Ngumpul di majelis ini untuk apa? Untuk akhirat. Bukan di sini tidak lama. Kita transit saja di sini tidak akan lama. Memikirkan bagaimana hidup setelah kematian. Itu pikiran yang dipikirkan. Bukan hanya hidup di dalam dunia, memikirkan dunia saja. Itu sempit pikiran kita, jangkaunya tidak terlalu jauh. Yang ada kita di dunia memikirkan juga urusan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Itu kan lawas. Orang memikirkan masa depan dalam dunia. Nasihati anak baik-baik, sekolah anak rajin-rajin, tinggi-tinggi nak sekolah. Untuk apa?
supaya kau nyaman masa depanmu. Masa depan di mana? Hanya sebatas dunia. Nah, orang yang cerdik pandai itu, kata Rasulullah, ia memikirkan masa depan anak-anaknya, bukan hanya sekadar sepanjang hidup di dalam dunia, tapi terus sampai di negeri akhirat. Baru pintar namanya. Karena Rasulullah SAW ditanya, ayul mu'minin aqiyas ya Rasulullah. Orang beriman bagaimana yang pintar itu ya Rasulullah? Apa dijawab Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikr. Yang paling banyak ingat kematian. Yang paling banyak ingat mati, itu paling cerdas, kata Rasulullah. Wa ahsanuhum lahu isti'dad. Lalu di antara orang yang banyak mengingat kematian ini, siapa yang lebih baik di antaranya? Yang mempersiapkan apa yang dibutuhkan setelah kematian itu. Ada gaya pikir mah cuma sembahyang dapat merawat hari-hari. Apa kita pikir mikir hidup tahu mati, sembahyang kita sunat di situ. Berat. Asal datang ke bulan Ramadan, lalu sakit mah orang tua itu. Di sini tidak ada. Apa rupanya kita orang tua puasa? Bah, dia tidak ada nikmat. Rasanya bulan Syaban kemarin itu orang kita sehat aja. Anu jidah mah dulu datangnya bulan Ramadan. Tuh. Yang paling cerdas, lebih baik di antara mereka, kata Nabi, adalah yang mempersiapkan apa yang harus dibutuhkannya di negeri akhirat. Perjalanan panjang, bukan perjalanan sebentar, jauh. Yang kita tinggalkan di dunia ini akan hilang. Sekarang dunia nyata, akhirat hanya sekedar cerita. Tapi ada masanya nanti akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita saja lagi. Fasenya akan berakhir. Tidak akan lama. Sebutkan lawas, takut kita santai. Tidak lawas. Apalagi inilah Tuhan. Tuhan jangan ada berpikir macam-macam lagi. Parah sudah. Kami yang muda ini lawas lagi. Namun orang tua tidak ada pilihan. Diperasakan lawas tidak mungkin. Kalau disebut cepat bisa jadi itu. Tapi kalau orang muda bisa jadi panjang karena masih muda. Bisa juga cepat. Tapi kalau orang tua tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita usahakan di dalam dunia ini adalah untuk kepentingan kita di negeri akhirat. Doa akhirat. Jalan doa akhirat, gerak untuk akhirat. Makanya semuanya diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan sia-sia. Duduk di majelis niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingkan diri. Diri pentingkan. Yang dipasangkan Tuhan, ku anfusakum. Jaga dirimu. Kemudian baru ahlikum nar. Kemudian jaga keluargamu daripada api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kalau diri belum terjaga? Diri ini dulu. Diri kita ini dulu. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli orang beriman itu dirinya. Diri. Ini mahal diri ini. Diri yang ada nih, jangan ngawasi diri orang. Diri nyawa sendiri. Ini yang diawasi. Ini yang mahal. Diri ini yang diperintahkan Allah. Ku anfusakum. Jaga olehmu dirimu. Karena kesimpulan geraknya dunia ini, alam semesta adalah pada diri seorang insan. Penanya kita yang dengar ceramah ini diri kah lain diri? Diri, di mana pendengaran itu? Di diri kita ini pendengaran itu. Sekarang mata bisa melihat lampu, bukan lampunya, tapi mata yang melihat. Di mana mata? Di diri, diri yang ada ini. Yang beriman kepada Allah, di mana letak iman? Di hati. Mana letaknya hati? Di diri. Yang baca Quran diri, yang salat diri, yang menjalankan salat Jumat diri. Coba cari di masjid, ada salat Jumat. Hari Jumat jalan hari Jumat. Jalan ke masjid, cari di masjid adakah salat Jumat di dalam masjid? Tidak ada. Di mana Jumat itu berada? Pada diri insan. Kalau bilalnya ada, khatibnya naik ke mimbar, kemudian imamnya maju ke depan,
menjadi makmum di belakang, maka rangkaian itu dinamakan ibadah salat Jumat. Siapa yang jadi Bilal? Diri. Siapa yang jadi khatib? Diri. Siapa yang jadi imam? Diri. Siapa yang jadi makmum? Diri. Sehingga ibadah Jumat tidak ada di masjid, yang ada pada diri. Haji itu, jalan aja kita ke Padang Arafah, carilah orang Mekah situ, di mana haji? Di mana haji? Menemukan padangnya. Al-Hajju Arafah, haji itu orang wukuf di Padang Arafah. Datanglah kita ke Padang Arafah, bahkan pada waktu-waktu orang wukuf. Adakah kita temukan haji di situ? Tidak ada haji, tidak ada ibadah haji. Di mana haji dan ibadah haji itu? Pada diri insan. Maka Allah suruh jaga ku anfusakum, jaga diri. Congkok, mana orang masak? Di rumah kan di diri. Sangkutkan ke rumah aja, apa sangkutkan ke tunggul. Mana tuh tunggul tak perlu pakai congkok. Yang sholat diri, yang bertasbih diri, yang bertahmid diri, yang bertahlil la ilaha illallah diri, yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diri, yang ceramah diri, yang mendengarkan ceramah diri, yang bersalawat kepada Nabi diri, yang baca sifrul durar diri. Nah, baca diri, rupanya malam judulnya diri mah. Tawasi baik-baik diri ini. Makanya Allah membuatnya satu saja dan hanya sekali, tidak pernah dua kali. Ini diri seperti orang ceramah. Kita cari seperti diriku, ada samaannya sih. Mana ada? Seperti Habib. Ada samaannya di Kota Bangun. Cari namun ada bawa sini. Pak Pairil Mayari. Coba kita cari. Tidak ada, hanya satu dan hanya sekali Allah jadikan. Jadi sayangi diri ini, bila bercermin gagah melihat diri. Jangan gagah melihat orang. Seperti ini tidak ada duanya. Walaupun berot potongan. Lah ku sayangi aja muhampuni walaupun berot. Hidung orang mancung hidungku besar, iya, tapi seperti hidungku tidak ada duanya. Kan jadi bangga akhirnya. Wah, alhamdulillah nih, mantap seperti ini, tidak ada duanya. Jadi orang bini nak goyang-goyang tegaknya, jangan kau macam-macam, tidak ada duanya seperti ini. Bila lepas ini tidak kau dapatkan lagi kemana-mana. Misalnya tawa sudah bini lihat. Habisnya cuma satu dan hanya sekali Allah menciptakan. Ini duduk bawahnya ada sama muhanya, ada yang sama suaranya, tidak ada. Maka sayangilah diri yang ada ini. Diperuntukkan Allah untuk kita hanya satu seperti ini, ya ini sudah, tidak ada duanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terus? Kita lah kita mendapatkan. Baru merasa kita temu penceramah itu kayak ini modelnya. Karena tidak ada duanya memang. Aku adalah aku, sudah mau jadi orang lain. Ini seperti inilah modelnya. Aku paham sama. Kita setting seperti itu, setting tidak bisa. Ya seperti ini sudah. Bila lah liarkullah itu cara. Bila hendak lagi itu. Bila cocok liur kita dengan liurku sama tuh. Bila liurku Allah lah itu. Tidak terus lagi insyaAllah. Siannya ada bubuhan rakaman jauh ke sini. Ada bubuhan situ ke sini, tidak tahu dari mana. Yang kelihatan mata hitam, yang tidak kelihatan mata hitam, banyak lagi para malaikat disuruh keliling cari. Ya Allah Taala, bila ada kebun surga, mampir di situ. Di mana kebun surga itu? Bila ada Allah dan Rasul, itu kebun surga itu. Bila ada Allah dan Rasul, kebun surga. Mana kita cari Allah? Cari di mana sebutannya. Di mana Allah? Cari di mana sebutannya. Kalau berdiri nyebut Allah, iya tuh. Tidak ada tempatnya, tidak ada tempatnya. Bukan di kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang, bukan atas, bukan bawah, bukan luar, bukan dalam. Di mana ada sebutan namanya, iya tuh. Cari. Kadang kita temukan di suatu daerah, tidak sekalipun ada mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, tidak sekalipun mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan. Tidak sembarang orang boleh menyebut nama Allah tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Itu awalnya dari Allah, muncul ke hati daripada hambanya, kemudian zahir pada lisannya sebutan Allah. Memang
diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, memang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila lisan basah menyebut nama Allah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebutannya itu cukup sudah, jangan mencari orangnya. Jangan mencari orangnya. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Faman lam yarani falazima ismi fa inna ismi lam yufariqni. Aku merubah suara dikit yo. Jadi suara para perakit, aku menahi kali ini. Haisnya terkait di mana? Gulawan mah. Ini video. Faman lam yarani falazima ismi fa inna ismi lam yufariqni. Apa kata Allah? Siapa tidak bisa melihat aku, hendaklah ia lazimi menyebut namaku. Sebut namaku ya Allah. Fa inna ismi lam yufariqni, namaku dengan diriku tidak berpisah cerai. Apalagi cukup sudah itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mantap sudah itu. Bahasanya cuma bacaannya, kulitnya nih mantap. Apalagi kulit kayu manis. Sudah sih, sudah itu. Sama ketika kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu yang nampak bertajalli, baru muncul pada hati, kemudian muncullah sebutan nama beliau. Tidak sembarang orang bisa bersalawat kepada Nabi. Tidak semua orang bisa berzikir kepada Allah, tidak semua orang bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila itu sudah kita dapatkan, pelihara baik-baik, syukuri baik-baik. Allah akan mencabut kalau tidak disyukuri, Allah akan menambah bila mana disyukuri. Itu mah tugas itu. Tugas itu saja, syukuri. Kenapa ibadah banyak? Syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa melakukan kebaikan itu? Melakukan kebaikan itu karena syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau syukur? Nikmatnya banyak. Kenapa kau syukur? Khawatir dicabut oleh Allah. Kenapa kau bersyukur? Ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini duduk sini, syukur nih. Syukur. Alhamdulillah bacaannya. Alhamdulillah wa syukurillah bacaannya. Apa yang dimaksud dengan syukur pada kehendak Allah? Nabi Musa pernah bertanya, ya Rabbi kaifa syukru ilaik? Bagaimana cara bersyukur kepada Engkau? Apa kata Allah? Idza ra'aita an-ni'mata minni fa innahu haqqus syukri. Musa, bila kau tahu nikmat itu asalnya datang dariku, kata Allah, itulah sebenarnya syukur. Satu ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, mengetahui nikmat datang daripada Allah. Tahu itu syukur yang dikehendaki oleh Allah. Datang orang tua rantang, misalnya kemarin kan tua rantang kita bacakan doa. 3 susun, 5 susun rantang. Yang tengah kosong. Baru. Anu orang tua imam tak bacakan doa. Sudah rantang ada isinya lagi. Ampoki ulang hapulang kerincing biti senan bareng ti senan ini baik imam anu aja nya isi rantang atau pitisnya datang dari Allah bukan dari kita. Coba kan itu ada orang ngakari lagi ya kan? Itu urusan dalam. Beda ra'aita ni'matan minni, bila kau tahu Musa, tahu itu urusannya dalam. Mengetahui. Idza ra'aita, bila engkau mengetahui, bila engkau memandang dengan hatimu bahwa nikmat itu asalnya sumbernya datang daripada Allah, itu harus syukur. Orang yang datangi sebabnya. Orang yang datang, jangan terhijab pada orang yang datang, jangan tersangkut pada orang yang datang. Iya dengan orang lain secara manusia. Ya ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Begitu datang orang rantang tadi, terima kasih banyak, minta reda, mudah tambah rezeki kita. Seminggu datang lagi ini ngantar. Itu urusan hujah dengan manusia. Tetapi urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam, jangan goyah. Di hatiku hanya satu kata, Allah, tidak boleh berubah. Hanya ada satu kata di dalam hati, Allah, tidak boleh berubah. Urusan yang di luar ini, apapun yang diucapkannya, apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, itu tergantung keadaan. Tetapi di dalam tidak ada keadaan lain kecuali hanya satu kata, Allah. Makanya ada sebuah kasidah itu kan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi
Ghairullah hasbi rabbi jallallah, cukup bagiku kebesaran Tuhanku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain pada Allah Ta'ala. Itu ingatannya hanya kepada Allah, zikirnya hanya kepada Allah. Sultan zikir Allah itu di hati memang, di luar itu lain urusannya. Terima kasih banyak, minta reda. Di hati jangan goyang, rezeki datang daripada Allah, syukur. Kemudian syukur yang ketiga adalah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kan syukur nikmat akal. Akal tidak beres, tidak hadir tapi di sini. Mana ada orang mulu? Bah, enggak tahu, enggak beres akalnya. Nih, nikmat akal. Hadir menuntut ilmu sini di majelis. Karena nikmat akal. Pernah ada orang berkaisan, berdua kawan. Ini seorang malam, ini seorang siang. Ini siang kah malam? Ini seorang malam. Ujiannya seorang siang, gampang tuh. Metem tanya serentak ni malam ke siang, serentak nyebut malam. Karena akalnya saya sehat, nikmat akal. Ini orang berdua di tempat berkaisan. Ujiannya seorang siang, ujiannya seorang malam. Ujian seorang tuh, lihat itu buktinya malam bulan. Ujian seorang lain bulan itu matahari. Bertengkar berdua nih, tidak ada kesudahannya. Tidak lawas datang orang lewat. Mas, sini mas. Apa aja orang? Kami nak bertanya, ini siang kah malam? Ujian orang dia lalu ini tadi. Mohon maaf ini aku orang baru sini. Jadi kita kesimpulannya ketiganya nih mabuk. Yang berdua ini mabuk, minum tua. Bakaisan dia seorang malam, dia seorang siang. Dia seorang matahari, dia seorang bulan. Datang orang lalu ditanya siang kah malam? Mohon maaf aja ini aku orang baru sini, mana aku tahu. Itu kisahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadir di tempat seperti ini adalah juga mensyukuri nikmat akal, nikmat penglihatan. Masih melihatnya mana jalan menuju majelis ini? Nikmat pendengaran. Kan ditanya nih, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik menggunakan tiga nih. Dan bila sampai umur 40 ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati-hati. 40 itu puncaknya perjalanan umur umat Nabi ini, puncaknya 40 tahun. Bila sudah hampir 40 tahun arahkan sudah haluan. Bila baik sampai mati baik, bila tidak baik sampai mati tidak baik. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man balagha umruhu 40 sanatan lam yaghlibhu hasanahu syarruh falyatujahaz ila an-nar. Siapa orang yang umurnya 40 tahun belum lagi kebaikan menguasai kejahatannya, belum lagi taat menang atas maksiatnya, falyatujahaz ila an-nar. Kabarkan kepada orang itu siap-siap masuk neraka. Umur 40 tahun. Jadi dia 39 tahun 11 bulan. Sebulan itu arah bulan balik. Siapa sih umurnya 39 tahun 11 bulan. Berarti sebulan balik. Artinya cepat. Siapkan. Enggak botor-botor kalau jadi malam ini. Enggak mabuk-mabuk kalau jadi malam ini, sebulan pada waktu ini. Bila sampai kepada 40, aku nak ngajari dia. Kukesah lagi. Bila sampai 40 tidak juga berubah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Payah sudah jam subuh. Boy sembahyang payah. Boy ke majelis payah. Ayo datang ke majelis. Khatam. Tutup. Ditutup. Bukan mudah hadir majelis, bukan mudah. Bukan mudah. Makanya dikatakan Nabi, ghanimatu majalisil ilmi al-jannah. Hasilnya orang di majelis ilmu itu syurga. Nabi nyebut ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kenapa Nabi menyebutkan ghanimah, harta rampasan perang? Karena orang nak ke majelis ini perang. Di mana perang? Di dalam dirinya. Jam-jam seperti ini, nyaman bawa belengkor. Tahu kita belengkor? Bawa belengkor di tidur. Dah.
banyak main HP dia jam seperti ini nih. Ada yang nonton TV. Nyaman tidur jam seperti ini sudah. Kenapa tidak tidur? Perang hati. Aku hendak ke majelis. Wajah nafsu jangan baik tidur. Hendak aku nak kasih tun umur ni jalan terus ni kelemah habis tidur mah umur ni. Sementara di kubur belum ada rumah, di surga belum kebangun lagi surga. Waktu sudah berjalan terus. Ini begitu sampai pada kematian mau tinggal di mana aku? Perang dalam diri. Maka ketika ia berhasil memenangkan mengalahkan hawa nafsunya, dia dapatkan harta rampasan perang itu. Apa harta rampasan perangnya? Al-ghanimatu al-jannah, surga. Kaya Nabi hubbatil jannah bil makari wa hubbatin nar bis syahwat. Surga ini dibungkus Allah dengan apa yang tidak disenangi oleh keinginan nafsu. Nafsu tidak senang. Dan neraka dibungkus oleh Allah dengan apa yang diingini oleh nafsu. Bila nafsu senang, neraka. Bila nafsu tidak senang, itu surga. Subuh, nyaman kau buat bangkit. Salatu khairum minan naum. Apalagi yang muda-muda, termasuk ceramah. Nyaman bangkit kah? Nyaman lanjut tidur. Maka hari hujan, lampu mati, ada orang mati bangkit, pulang. Apa pikiran? Lanjut. Itu kita di kampung mana hari itu di sidangnya saya. Anu doja tu hingga ia ajat, ia qamat, ia imam, ia juga makmum. Doja, nasib doja ni kemana kita? Ia juga yang ajat, si doja ni juga yang qamat, doja ini juga yang jadi imam, doja ini juga jadi makmum. Subuh sabinya, mun maghrib ramai aja. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Memang lagunya mentidurkan. Mendayu-dayu, lagu orang tegas sedikit subuh tu kan. As-salatu khairum minan naum. Jadi ada semangat mengarang Tuhan. As-salatu khairum minan naum. Jurang nyamannya tidurkan. Jadi kita bila subuh sorangannya doja, subuh sorangannya. Kali suatu subuh. As-salatu khairum minan naum. Tidak ada juga lagi gerak-gerak. Tambahin ya kita ajak. Cabut. Tahu kita dicabut itu apa? Kita seorang aja mikirkan yang tidak akan menyebut. Lu paham ya Tuhan. Bila menyebut itu pelanggaran kode etik namanya. Selalu ada Nabi Muhammad. Kenapa kisah itu lari ke situ itu dari mana mualanya? Nah, gara-gara doja itu subuh. Jadi apa namanya surga ini diliputi, dibungkus oleh Allah dengan yang tidak disenangi oleh nafsu. Puasa itu nyaman kan puasa? Mana ada nyaman puasa itu? Orang makan, orang makan bebas, orang minum bebas, segalanya bebas, tetapi kita tidak bebas seharian. Mulai imsak sampai pada tenggelam matahari. Tahan itu. Nafsu tidak senang. Tapi itulah surga. Bila nafsu tidak senang, itulah surga. Bila disenangi oleh nafsu, itulah neraka. Maka saya katakan tidak mudah hadir ke majelis ini, tidak mudah. Ada orang-orang yang memang yang sudah terbuka hatinya, diberi hidayah oleh Allah Taala, diberi taufik oleh Allah. Hidayah ini keterbukaan hati. Sudah mulai nyala, sudah hati ini. Mata basirah sudah mulai terbuka. Apa sudah gerak? Belum. Ketika taufik Allah sudah datang, baru kita gerak. Berencana hati itu sudah mulai ada cahaya hidayah. Duduk keluar rumah mintaikan orang pergi salat Jumat, bahja nyamannya orang dapat salat Jumat, nyawanya belum lagi. Ada ketemu orang seperti itu? Ada, duduk main. Wah nyamannya kita salat Jumat, aku ini belum lagi dapat. Dia orang paksakan, dan dapatnya aku paksakan. Nunggu taufik datang. Dalam datang taufik buat kelat KT 1266. Dia taufik kita bersoyok. Apa ada? Kalau ada kesamaan nama mohon maaf.
kisah diliputi oleh Allah dengan yang dibenci oleh hawa nafsu. Semua ibadah. Makanya orang yang menjadi wali-wali Allah Ta'ala itu yang ditabraknya itu. Bila orang ahli ibadah, ia jadi orang soleh. Tapi bila mana orang ahlul mujahadah, ia menjadi wali min awliyaillah. Sakit-sakit rukunnya nak jadi wali. Kita malam ini siapa nak jadi wali? Sedih menangkap. Mana ya mau? Ia ada rukunnya. Tarkul kalam, jangan banyak cara. Kada kisah terus ya kan. Tarkul manam, jangan banyak tidur. Bukan ngantuk terus. Apa lagi? Tarkul anam, jangan banyak berkumpul dengan manusia, menyendiri, uzlah, berhubungan dengan Allah. Apa lagi? Wa zikru tarkut ta'am, meninggalkan banyak makan. Wa zikrul malikil alam, lisannya, hatinya zikir kepada Allah. Wa salawatu ala khairil anam, banyak salawatnya kepada Nabi. Rukun wali itu. Coba kan makan kurangi, tidur kurangi, bergaul kurangi, jarang bicara kurangi, banyak zikir, banyak salawat. Jadi itu enggak jadi wali. Ayo siapa nak jadi wali? Kita sandang pihak langit ke bawah. Namanya tiduran siang hari malam benar tahi mata mana mau jadi wali itu. Berat. Jadi orang ahli kuat di dalam ibadah, dia jadi orang ahli ibadah. Orang yang kuat di dalam mujahadah, inilah yang jadi wali min awliyaillah. Kuat perang dengan hawa nafsu. Syekh Abu Yazid Bustami munajat kepada Allah Ta'ala, beliau menanyakan, bagaimana jalan menuju engkau wahai Tuhanku? Kaifat tariqa ilaika? Bagaimana jalan menuju engkau wahai Tuhanku? Apa jawab Allah? Khal nafsaka ta'ala. Kalahkan dulu nafsumu, datanglah kemari. Itu maha menghalangi. Yang menghalangi kita menyeberang menuju Allah adalah nafsu ini. Itu berat. Malam itu yang dilawan nih, hendak datang ke sini itu dilawan. Makanya setelah perang Badar ini perang besar. Para sahabat mengakui Badar perang besar. Sedikit umat Islam, begitu banyaknya orang kafir menang. Umat Islam dalam keadaan berkuasa lagi pada waktu itu. Menang ini peperangan besar dan peperangan yang sangat sangat berat dilakukan. Begitu selesai perang Badar, apa kata Nabi? Bersiap-siaplah menghadapi perang yang lebih besar lagi. Para sahabat terkejut, perang apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Ini berat dilawan ini. Makanya orang yang sudah duduk di majelis itu orang luar biasa itu. Dan kita doakan mudah-mudahan yang belum duduk di majelis dihadirkan oleh Allah Ta'ala nanti ke dalam majelis. Diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada kita syukuri, yang ada di luar sana kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita syukuri sudah. Mau hadir majelis syukur, mau sholat syukur, mau zikir syukur, mau bersalawat syukur. Bukan itu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taufik hidayah nikmat besar. Iman, Islam, ihsan, nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat baca salawat Nabi itu sudah nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Coba orang salawat kepada Nabi satu kali aja, Allah balas berapa? 10. Apa balasan Allah? Allah beri. Kalau presiden mungkin mengirimkan suatu pemberian kami, mungkin harap-harap cemas, penasaran apa kira-kira diberikan. Kabar sudah datang. Presiden akan memberikan hadiah kepada Bapak. 2 hadiah. Kupikir sudah datang. Raja terkaya di dunia, ada raja mana misalnya terkaya di dunia, ia akan memberikan hadiah kepadamu 3 macam hadiah. Penasaran hadiah apa? Sebab yang memberi ini raja. Bagaimana kalau yang memberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kita tidak begitu penasaran? Coba Nabi sudah katakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyar. 1 kali salawat yang kau baca, Allah membalas kepadamu berapa? 10. Rahmat itu, rahmat datang daripada Allah. Ketika salawat ini sampai kepada Allah, dikatakan kepada malaikat yang menyampaikan, hai malaikat, sampaikan kepada hambaku dari umat Muhammad yang bersalawat kepada nabinya, jangankan 10 dariku, 1 saja ia haram disentuh api neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Berapa salawat dibaca sini tadi? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kenapa Nabi sambungannya? Asyraf badrin fil kauni asyraf. Sahuti lagi kita ya Rabbi salli ala Muhammad. Duh, bukan main itu. Satu kali dibalas 10 rahmat. Katakan hai malaikatku kata Allah kepada umat Muhammad yang bersalawat kepadanya, bahwa jangankan 10, satu saja salawat ini mengharamkan dia masuk neraka. Allah yang beri masalahnya. Wah, besar ini, besar. Kontaknya kepada Rasulullah lagi, sambungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Habib Al-Habsyi? Satu kali salawat itu menyambungkan ruhmu dengan ruh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mencarinya itu? Kita bayar dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi itu kalimatnya mufradkan? Satu kan, tunggal. Sesungguhnya Allah diikuti malaikat bersalawat kepada nabi. Siapa nabi yang dimaksud Allah di sini? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat Allah ini untuk Nabi Muhammad, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi Nabi Muhammad katakan siapa salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali lagi. Apa bertentangan ayat dengan hadis? Ayat mengatakan salawat ini hanya untuk Nabi. Inna, sesungguhnya Allah hanya bersalawat untuk Nabi. Tetapi Nabi katakan Allah bersalawat kepadamu 10. Lalu kita ini siapa? Siapa gerangan kita ini? Apakah kita Nabi? Apakah kita Rasulullah SAW? Sehingga Allah bersalawat kepada kita sampai 10 kali. Setiap kali kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba. Ada apa ini? Allah bersalawat kepada Nabi. Tetapi kata Nabi, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepadaku sekali 10 kali. Pertanyaannya, siapa anda sehingga Allah bersalawat kepada anda? Nah, lalu Al-Habib Al-Habsyi menjawab di dalam maulidnya, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat menyebabkan ruhmu orang yang bersalawat bersambung, yattasilu, bersambung dengan ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung, bersambung. Kapal rumah ini kalau nyambung dengan kabel induk pasti nyala. Ini kabel ini biar hebat apa kabel dalam rumah, tapi tidak nyambung dengan kabel induk, tidak akan nyala. Bagaimana menyambung kepada baginda Rasulullah SAW? Salawat. Nah, ketika kita bersalawat, maka roh kita yang banyak dosa, banyak maksiat ini tersambung dengan roh mulia Nabi SAW. Hebatnya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaikan air sungai yang mengalir ke arah lautan. Air sungai ini kan mengalir ke laut. Begitu air sungai sampai di laut, air sungai yang bersatu dengan laut, tidak ada lagi air sungai, yang ada air laut semata-mata. Gelap di situ, hilang. Sama kita ini ketika kita salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi, roh kita yang kotor ini hilang, tenggelam di dalam lautan roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya salawat. Lalu Allah memandang kita ini, memandang beliau. Tidak ada kita, yang ada beliau. Ketika Allah memandang hanya Rasulullah saja, tidak ada si A, tidak ada si B, di mana mereka? Mereka sudah tenggelam di dalam lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalan mana? Lewat jalan salawat kepada beliau. Akhirnya turun rahmat Allah, turun karunia Allah. Karena ini Nabi adalah kekasih yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengarahkan pandangan hanya kepada beliau. Yang lain daripada itu tidak dapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat oleh Allah, tapi tidak semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling diperhatikan Allah? Dialah junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dapat perhatian Allah, gabunglah ke dalam situ. Gabunglah ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat mana? Lewat sambungan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup aja kiranya nih.
Lagi. Oh my. Apa betul sih tapi? Ya, apa kita kehe aja mau otalan lagi tambah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya." Kata masalah awat tadi lah larinya nih. "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala as-sirati wa nurun fil jannah." Pesan Nabi, banyak-banyak salawat kepadaku. Banyak-banyak kata beliau. Aktsir, banyak-banyak. Banyak ini berapa menurut ukuran ulama? Orang yang sangat sibuk 100 itu banyak sudah. Sangat sibuk. Betis jadi kepala, kepala jadi betis. Oh benar sibuknya pokoknya. Agar orang baik bongkarnya. Tanah orang meroboh menjualnya, sibuk benar manusia ini. Itu 100 banyak sudah. Orang yang menengah sibuk 300 sudah banyak. Orang yang tidak begitu sibuk lebih dari 1000 baru dikatakan banyak. Barangnya berapa kah sehari? 10 kali kah? 100 kah? Bila 100 kali, bila 10 kali sehari, wajah malaikat Jibril, ya Muhammad, siapa dari umatmu bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam, aku akan tuntun tangannya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ayo, paham kita? 10. Malaikat Jibril menuntun. Kalau tidak dituntun bagaimana? Tidak mampu nyebrang. Apa sebab? Selawatnya cuma 10. 10. Berarti apa yuk? Kurang banyak yuk. Cuma 10 selamat. Ya Muhammad, ke malaikat ini datang 4 datang. Malaikat Jibril berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," kata malaikat Jibril, "ini perjanjian." Mereka janji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa dari umatmu Muhammad bersalawat kepadaku 10 kali saja hari semalam, aku janji menuntun tangannya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Bukan gampang di jembatan panjang 3000 tahun, lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Wah, bukan mami, tidak ada jalan lain nih. Orang masuk surga mesti lewat sini. Mesti lewat sini. Kata malaikat Jibril, aku janji ya Muhammad, ku tuntun tangannya. Logikanya kalau tidak dituntun tidak mampu orang ini. Tidak mampu. Ini tidak ada ya, amun tidak dituntun 10 cukup banyak sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa kita sebabnya 10 mah aku nak berjawab mah ke malaikat Jibril. Ayo. Ini tak mengkhawatirkan malaikat Jibril umunya. Ya, so cepat so. Ya so. Kenapa ni kita ni lembat ni? Sepak kali cepat. Itu khawatirkan itu aku hanya pun. Tetapi kalau orang salawatnya sehari 100 kali, maktubun ismuhu fi babil jannah. Nah, 100. Ditulis Allah namanya di atas pintu surga. 100 kali. Tidak bisa panjang, pendek. Betul salawat. Pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali ditulis namanya. Bila namanya sudah tertulis di situ, berarti dia pemilik surga. Orangnya masih di dunia, orangnya ada yang sudah di alam barzakh, orangnya nanti ada yang masih di padang mahsyar, ada yang masih di jembatan. Namun surga itu miliknya. Kenapa? Sudah ditulis namanya di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru fulan bin fulan yang salawatnya 100 kali saban hari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 100. Lalu bagaimana lagi, tingkatkan lagi ke atas. Apa kata Nabi? Man shalla alayya fi yaumin alfa marratin. Siapa saban hari salawatnya kepadaku 1000 kali. Nah, 1000 ni. Apa kata Rasulullah? Lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Wa fi riwayatin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang yang saban hari salawatnya 1000 kali kepadaku, kata Rasulullah, tidak mati kecuali sudah melihat tempatnya di surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, 1000 ini mantap nih. Jadi kalau surga belum kelihatan, tenang-tenang saja Anda tidak akan mati. Ini musuh di muka ini cocok makan daging lagi kan?
Wah, surga belum kelihatan, aman. Tidak bisa mati, janji Rasulullah sudah nih. Ini jodoh dah hancur nih dunia nih. Tidak. Kenapa? Di mana kita tahu? Salawatku kepada Rasulullah 1000 saban hari. Beliau sudah janjikan, bila mana orang yang salawatnya 1000 saban hari tidak akan mati sebelum dia melihat tempatnya di surga atau menerima kabar dari malaikat. Itu tempatmu di surga sudah disiapkan. Kabar gembira. Malaikat tidak datang, surga tidak kelihatan, orang yang salawatnya 1000 saban hari tidak akan mati. Itu hulu balaknya orang baca salawat. Satu dunia orang hendak mematikan tidak bisa mati. Kenapa? Surga belum melihatnya. Malaikat sebelum memberikan kabar kepadanya. Cuma syaratnya salawatnya 1000. Tidak panjang pendek. Muhammad shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang pendek benar tuh, sallallahu ala Muhammad. Itu banyak orang gawal baca itu kan. Paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Salawat itu amalan malaikat Jibril dan amalan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Sallallahu ala Muhammad. Itu tertuha sebutannya. Sallallahu, Allah sudah bersalawat. Sudah. Kejadiannya sudah berlangsung. Fiilnya madhi. Sallallahu ala Muhammad. Allah sudah bersalawat kepada Muhammad. Kalau yang kemudian ini Allahumma, baru ajukan kepada Allah. Allahumma salli, wahai Tuhanku bersalawatlah ala Sayyidina Muhammad. Baru mintakan kepada Allah. Allahumma, wahai Tuhanku bersalawatlah kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak satu pun orang bisa bersalawat kepada Nabi, maka dikembalikan kepada Allah. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman bersalawatlah atasnya, lalu tidak seorang pun paham bagaimana cara bersalawat. Lalu kata Nabi, kembalikan kepada yang punya perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Maka dibalikan. Allahumma, wahai Tuhanku, bersalawatlah engkau kepada kekasihku Muhammad. Kembalikan itu, mengembalikan. Jadi bacaan salawat sebenarnya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Coba sini, siapa ada tahu salawatnya? Tidak ada, semuanya Allahumma salli. Allahumma salli, wahai Tuhanku bersalawatlah engkau. Allah yang bersalawat. Bagaimana salawat Allah? Lalu kan Allah ada salawatnya, malaikat ada salawatnya. Ketika manusia bersalawat kepada Nabi, apa bentuk salawatnya itu? Ini yang kita tahu ini bacaan penyampaian baru, proposalnya baru ini. Allahumma salli, wahai Tuhanku bersalawatlah engkau, wasallim, selamatkanlah. Siapa? Kekasih kami Nabi Muhammad. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu alayya salatal batra'i. Qalu apa? Rasulullah bersabda, la tusallu alayya salatal batra'. Kata Nabi, janganlah kalian berselawat kepadaku dengan selawat yang penggal, putus buntu, tidak selesai. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma salatul batra' ya Rasulullah? Bagaimana selawat yang putus itu? Apa jawab Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa tumsiku. Kalian baca Allahumma salli ala Muhammad, lalu kalian diam. Bal qulu, tetapi kata Nabi, katakanlah, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa artinya? Jangan kita selawat ke saya maha aja Nabi, jangan kita selawat kepadaku saja. Masukkan keluargaku. Wa ala ali Muhammad. Nabi mengajarkan salawat itu tidak ada yang pakai Sayyidina. Tidak ada pakai Sayyidina. Kenapa? Karena kerendahan hati. Nabi terasa tidak sanggup menyebut dirinya ini sebagai penghulu. Sayyidina itu kan penghulu kami. Nabi terasa tidak sanggup mengatakan bahwa diriku penghulu. Sehingga Nabi ngajari setiap orang bertanya bagaimana ucapan salawat ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tidak ada Sayyidina. Kenapa tidak pakai Sayyidina? Karena kerendahan hati, tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63, coba cari An-Nur ayat 63.
Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, jangan sekali-kali kalian memanggil Rasul sebagaimana memanggil sesama kalian. Jangan nak melepak Allahumma shalli ala Muhammad, jangan. Ini adab nih. Rasulullah tawadu, tidak menggunakan Sayyidina, tetapi Allah yang mengajari kita adab akhlak kepada beliau. Jangan langsung nyebut namanya. Jangan langsung nyebut namanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jangan langsung menyebut namanya. Allah saja tidak nyebut nama Rasulullah secara langsung di dalam Al-Quran. Cari aja. Kalau Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, semua disebut nama oleh Allah. Ketika Allah memanggil mereka, nama mereka langsung dipanggil oleh Allah. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, Allah saja berakhlak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak nyebut namanya, tidak pernah ayat mana saja, tidak pernah Allah menyebut nama baginda. Tetapi Nabi yang lain langsung disebut. Jadi jangan coba-coba tak nyebut belepak nama beliau tu. Pakai Sayyidina. Mana dalilnya? Nabi pernah katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah sayyid, penghulu sekalian manusia dan aku tidak bangga. Dalilnya, ana sayyid. Itu Sayyidina itu. Jadi kata Nabi di dalam hadis ini, janganlah kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang buntu, pekat, tidak sempurna. Para sahabat bertanya, bagaimana salawat yang tidak sempurna ya Rasulullah? Ketika kalian membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, stop sampai di situ. Tidak sempurna, belum, buntu. Bahkan kata Nabi, yang kumaksud Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dimasukkan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang turun dari mereka berdua. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini anak cucu Nabi, turun terus sampai hari kiamat. Kalau tidak ada lagi bubuhan zuriat Nabi ini, para sayyid, para syarifah, tidak ada lagi di dunia ini, saya siap aja ya, hancur dunia ini. Anda percaya kita? Anda percaya? Anda percaya? Bila mana sudah ada cucu Rasulullah tidak ada lagi dalam dunia ini, siap-siap aja. Safety-nya sudah terlepas. Keamanan langit kalau ada bintang, keamanan bumi adanya anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran, di situ ada Habib, di situ ada Habib. Di mana ya ada Habib terus? Di sini ada Habib dua. Ini ada Habib dua. Kekepainya aku nelek, jadi gitu. Ini Habib ini yang menjadi safety-nya di situ. Menjadi penahan bumi itu. Orangnya diam-diam, orangnya santai, boleh-boleh, tapi dia itu di mana ya dapatkan kemuliaan itu? Darah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darahnya itu. Bukan karena alimnya, bukan karena tampannya, bukan karena gagahnya, bukan karena terkenalnya, bukan itunya. Maka Nabi memesankan kepada kita, cintailah keluargaku karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dia alim, bukan karena dia soleh, bukan karena darahnya itu. Ya beda antara zat dan sifat. Orang lain mulia karena sifatnya eksternal, tapi eksternal dari luar ke dalam. Tarik ilmu bawa sini, mulia karena ilmu. Tarik kebesaran bawa sini, besar karena kemuliaan yang dia tarik. Nah, untuk anak cucu Rasulullah internal, memori bawaan memori bawaan. Jadi darahnya itu sudah, dengan darahnya itu sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak menghendaki itu, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan mereka adalah kemuliaan pada zat dirinya, kemuliaan orang lain adalah kemuliaan pada sifat dirinya. Sifat bisa hilang, tapi zat tidak hilang. Hilang zat, hilang jua diri. Tetapi sifat bisa hilang daripada zat. Namun sifat biasanya tidak berpisah dengan zat, dan dia berdiri kepada zat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Makanya Nabi kita ini tidak mau salawat hanya kepada beliau, anak cucunya dialirkan. Jadi anak cucu Rasulullah ini menerima salawat sehari ini berapa? Banyaknya itu. Anak cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib, para syarifah tidak bisa masuk neraka. Loh kok bisa? Bagaimana bisa masuk neraka orang satu dunia mendoakan? Coba kita orang tahiyat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, sejahterakan kekasih kami Nabi Muhammad, sejahterakan keluarga kekasih kami Nabi Muhammad, satu dunia.
Nanti ada yang protes pada hari kiamat. Ada yang protes. Ini ya Allah, ini kenapa nih Habib ini masuk surga? Ini Habib ini kawan motor hari ini. Misal, tidak ada di sini. Contoh saja. Ini kawanku hari ini tidak karu-karuan orang ini. Dijawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, memang peraturan pada agama, peraturan alam akhirat dan peraturan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak dosanya daripada pahalanya masuk neraka. Orang yang ditimbang kebaikannya kalah dengan kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya masuk surga. Peraturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu seorang sayyid ini, seorang cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak dosanya daripada kebaikan, maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka. Oke, sesuai hukum memang. Tetapi kata Allah, kalian satu dunia mendoakannya. Coba pikir. Satu dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadar tidak kita baca wa ala alihi wa ala alihi. Wahai Tuhan, sejahterakan baginda Rasul, sejahterakan pula para sahabatnya, sejahterakan pula anak cucu keluarga keturunannya. Kalau Habib ini kumasukkan ke dalam neraka, berarti aku tidak menjawab doa orang satu dunia. Di mana keadilanku? Paham kita kisah saya? Kalau sampai Habib ini kumasukkan ke dalam neraka, apalah artinya doa orang satu dunia? Orang mendoakan mereka selamat sejahtera. Lihat, bahkan engkau yang protes sekalipun, engkau juga mendoakannya agar ia selamat sejahtera. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini salawat yang dikehendaki Nabi. Jadi ketika kita bersalawat kepada beliau, masukkan di dalamnya keluarga, apalagi disempurnakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, seluruh keluarganya dan sahabatnya sekalian. Tengah malam sudah, cukup aja saja. Ini biar kita hendak saya Allah katanya nih. Ya, jadi alhamdulillah kesimpulan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa hadir di dalam majelis, bisa mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Bila bisa mensyukuri nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat hati dan nikmat akal yang diberi Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat-nikmat itu selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu mahalnya surga yang diliputi oleh Allah dengan apa yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Kemudian sambungkan diri kita, hubungkan diri kita, ruh kita dengan ruhnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, dan jangan tinggalkan keluarganya pada salawat yang kita baca kepada beliau, sehingga salawat itu sempurna dalam pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada malam hari ini, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah gembirakan kita dunia dan akhirat. Allah sukseskan kita dunia dan akhirat. Allah angkat kita di dunia dan di akhirat. Allah kumpulkan kita di sini. Allah kumpulkan juga kita nanti di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mohon ampun maaf atas salah kurang, khilaf dan segalanya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.